Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Pada malam hari ini di penghujung tahun kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2023. Tentu dalam perjalanan 365 tahun yang yang sudah kita jalani dan kini kita ada di ujung daripada tahun 2022 dan beberapa jam lagi kita akan masuk ke tahun 2023. Nah, malam hari ini ada baiknya kita sebagai orang yang percaya kembali merenungkan apa yang telah kita kerjakan sepanjang tahun ini. Nah, apa yang kita ingin kerjakan sudahkah kita capai? Dan ke depan sudahkah kita juga berpikir apa yang akan kita kerjakan kemudian? Atau kita membiarkan kehidupan kita berjalan seiring dengan waktu yang ada tanpa kemudian dengan jelas kita nggak tahu ke depan apa. Memang sulit buat kita untuk khususnya tahun 2023 setelah 3 tahun pandemi berlangsung. Kita lihat ada banyak tatanan kehidupan yang telah banyak berubah. Dan juga ada banyak yang telah rusak. Dan kita lihat ada ancaman-ancaman terutama kesulitan-kesulitan ekonomi yang akan kita hadapi. Karena itu malam hari ini saya mengambil satu tema yang ingin disampaikan kepada kita sekalian, yaitu jangan takut. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, kita baca bersama-sama satu ayat ini ya, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita ulang satu kali lagi ya. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada 5 hal yang paling ditakuti manusia. Yaitu apa saja? Yang pertama, manusia takut mati. Kematian sungguh menakutkan bagi manusia. Kenapa takut? Karena manusia tidak tahu ke depan setelah kematian, khususnya kita yang percaya, berbeda dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya mungkin merasa, ya, sudah. Hidup ini, hari ini, mati ya sudah selesai. Tapi bagi kita orang yang percaya, kita tahu bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Tapi kemudian ada kehidupan setelah kematian, dan itulah yang menakutkan. Kita tidak memiliki kepastian atau keraguan-raguan setelah kematian itu bagaimana. Apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan karena itu orang takut mati. Ketika sakit dia berupaya untuk bisa sembuh. Dan apapun dia akan korbankan demi supaya bisa memperpanjang umurnya. Karena manusia pada dasarnya mengalami ketakutan atas kematian. Yang kedua, ketakutan manusia juga adalah kehilangan. Kehilangan harta benda. Wow. Kita sudah menabung sekian banyak sudah kita kumpulkan. Tiba-tiba kemudian bisa lenyap, sangat mengerikan. Sekarang ini kita lihat bahwa alam tidak bersahabat. Gempa bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan ancaman mulai terjadi juga di Jakarta. Belum lama ini kita mendengar satu ramalan
Yang tanggal berapa itu? Akan terjadi banjir besar kan? Jabodetabek juga akan kena imbas. Dan saya pikir waktu itu, waktu penerbangan jadwal pulang, wah ini jadwal pulang badai ini. Saya pikir, wah Tuhan tolong saya. Kalau saya pulang pas badai, ini pesawat bagaimana di atas? Saya pernah waktu kita pernah ada ke Bali waktu itu, ya, waktu perjalanan pulang dari pulau Penida ya, Gunung karena kaki yang sakit jadi nggak bisa. Itu kapal kita, wah mukul terus ya, gubrak begitu karena ombak yang besar, ya, mengerikan. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa takut, kehilangan tiba-tiba. Saya belum lama ini perpanjang rumah saya, asuransi, yang tadinya nggak mengcover, cuma covernya fire, saya coba masukkan karena udah musim gempa, saya masukkan cover gempa walaupun mahal. Udah jutaan, kalau fire doang, kebakaran doang cuma ratusan ribu. Jadi kita coba cover. Kemudian yang saya hilangkan, nggak saya ambil adalah banjir. Saya pikir daerah saya nggak bakal banjir. Tapi kemudian waktu kemarin ramalan, banjir mengancam juga daerah Tangerang kan. Dan lebih dekat juga ke daerah saya daripada ke Gunung Sari. Cuma saya pikir-pikir ya sudahlah, kita tetap berjalan seperti apa adanya. Kehilangan, ada yang kehilangan pasangan, takut kehilangan pasangan. Hal itu bisa stres sekali. Kehilangan perceraian karena akibat perceraian juga tentu sangat menakutkan. Hal yang ketiga apa kira-kira yang paling ditakuti manusia? Selain kematian dan kehilangan, yaitu kegagalan. Semua orang tentu takut gagal. Kalau kita mau bikin usaha, kita takut gagal usahanya. Wah, kalau kayak gini bagaimana nantinya? Kalau semua orang punya jaminan kepastian akan berhasil, tentu semua orang akan mau. Tetapi nggak ada kepastian di dunia ini. Ya tentu orang takut adanya kegagalan. Gagal di dalam perjalanan rumah tangga pun bisa saja. Gagal dalam usaha juga. Gagal juga di dalam pekerjaan. Kita tidak bisa mencapai apa yang kita ingin capai. Jadi kegagalan juga hal yang sangat menakutkan bagi manusia. Yang keempat, apa yang paling ditakuti juga adalah kemiskinan. Semua orang tidak ingin menjadi miskin. Tidak punya apa-apa. Karena itu orang berusaha keras. Sekalipun malam kita baru lelah. Tapi esok hari kita harus kerja kembali. Tetap kita akan usaha kerja. Supaya kita tidak kehilangan pekerjaan. Supaya kita bisa punya penghasilan. Dan supaya kita tidak punya kekurangan. Yang akhirnya hidup miskin. Dan yang kelima adalah apa? Penolakan. Orang takut ditolak. Akhirnya nggak berani mencoba. Kalau saya begini nanti takutnya ditolak. Nggak diterima. Nggak berani mencoba. Gagal sebelum memulai. Nah ini berdasarkan apa yang diketahui atau dari survei 5 hal yang paling ditakuti manusia. Tetapi Alkitab menuliskan kata jangan takut itu ada 365 kali. Dan jumlah hari selama setahun adalah 365. Artinya betapa hebatnya kitab suci orang Kristen, kitab suci kita Alkitab itu yang telah menjamin dengan perkataan tiap-tiap kali supaya kita tidak takut di dalam menjalani kehidupan kita. Hari lepas hari. Bahkan dikatakan Alkitab, biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena esok hari juga akan ada kesusahannya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Tetapi justru iblis itu selalu menebar ketakutan. Iblis itu selalu ingin kita menjadi khawatir. Kekhawatiran kita, ketakutan kita bahkan mengalahkan iman kita. Sehingga akhirnya
Karena ketakutan kita melakukan upaya-upaya sendiri, keluar kadang-kadang jalurnya Tuhan. Bahkan tidak lagi tidak berkompromi dengan dunia, tidak lagi mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Alkitab. Karena rasa takut, karena rasa khawatir, ya. Jadi Tuhan ingin supaya di dalam menghadapi tahun 2023 yang akan datang, yang ramalannya memang masih gelap, ekonomi global dunia itu memang diprediksi mengalami resesi. Puji Tuhan Indonesia masih punya kekuatan daya tahan ekonomi yang diperkirakan bisa masih bertahan. Tetapi tentu hal itu tidaklah mudah. Jadi karena itu kita perlu benar-benar mempersiapkan kehidupan kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena kalau tidak, maka dengan kekuatan kita, dengan arus yang begitu dahsyat besar, membawa kepada keadaan yang buruk. Tetapi kita percaya Tuhan berkata, jangan takut. Ketika Tuhan datang kepada Maria pada peristiwa Natal, sebelum Natal, Tuhan ingin menetapkan Maria itu dengan kasih karunia. Artinya datang malaikat itu, malaikat Gabriel datang kepada Maria, kan tujuannya mau kasih karunia, memberikan kasih karunia, memberikan sesuatu berkat yang dalam bentuk sepertinya musibah, karena seorang gadis harus hamil. Tetapi perkataan yang diawali oleh malaikat adalah jangan takut. Jadi kadang untuk menerima berkat yang tersembunyi yang belum kita ketahui pun, kita selalu diperhadapkan dengan ketakutan demi ketakutan. Dan Tuhan mau saya dan saudara belajar untuk tidak menjadi takut, ya. Nah, mengapa tidak perlu takut? Karena kita tahu firman Tuhan tadi, Yesaya 41 ayat 10, sebab apa? Tuhan menyertai kita. Ya. Karena ada penyertaan Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi kepada orang yang percaya, saya dan saudara yang punya Allah, kadang pikiran kita nggak menyadari saya dan saudara itu punya Allah. Allah yang di atas segalanya. Allah yang lebih besar dari segala sesuatunya. Dan Allah yang mampu mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan pihak-pihak lainnya. Termasuk iblis kuasa kegelapan itu. Jadi jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dan jika kita menjadikan Allah itu Allah kita, dan Allah yang kita jadikan itu menyertai kita, seharusnya tidak perlu menjadi takut. Karena penyertaan Tuhan adalah jaminan. Natal yang baru saja lewat kita perayakan adalah mengingatkan kita bahwa Dia yang datang adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi kalau Allah beserta dengan kita, maka kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Pujian berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Jadi kita bisa lewati hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Nah, kita bisa lihat penyertaan Tuhan menjamin dari ayat-ayat berikut, malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8. Saya izin buka masker saya agak tebal, jadi agak sesak juga. Saya punya masker 6 play. Malaikat Tuhan berkemah sekelilingnya. Jadi malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi jika kita takut akan Tuhan, bukan takut kepada yang lain-lain, karena Tuhan berkata jangan takut. Sebab aku menyertai. Ketakutan kita cuma satu, hanya kepada Tuhan. Dan tidak boleh kepada siapapun juga. Bahkan kepada manusia, janganlah kita takut kepada manusia yang cuma bisa membunuh tubuh tapi tidak dapat membinasakan jiwa. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan juga membinasakan jiwa kita.
Jadi malaikat Tuhan berkemas sekeliling kita. Kalaupun nanti tahun depan atau hari-hari ke depan akan kita hadapi perjalanan kita ini, bukan masalah kemana kita mau pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Bukan siapa yang akan kita hadapi, tapi dengan siapa yang menyertai kita. Jadi siapapun yang akan kita hadapkan, kemanapun kita akan berjalan, kita percaya ada penyertaan Tuhan. Dan karena Allah menyertai, dia mengutus malaikatnya untuk berkemas sekeliling saya dan saudara untuk menjaga kita yang kedua. Yaitu malaikat Tuhan menjaga kita. Mazmur 91 ayat yang 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi ada malaikat Tuhan yang selalu menjaga kita. Dan yang ketiga di sini, bahwa yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada apapun juga yang ada. Jadi kalau pasukan bala tentara surgawi menyertai kita jumlahnya begitu banyak, maka apa yang perlu ditakutkan? Firman Allah berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Firman-Nya berkata di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai 8. Jawabnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu yang dikatakan Yesaya kepada Gehasi. Kemudian yang dikatakan Raja Hizkia, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Coba bayangkan. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Raja Hizkia itu, ya Raja Yehuda, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Jadi yuk pertebal iman kita, percaya yakini bahwa perjalanan kehidupan kita hari-hari ke depan ada Tuhan dan malaikat-malaikatnya yang siap membela kita semua. Nah, mengapa Tuhan juga selanjutnya mengatakan dalam Yesaya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Nah, pertanyaannya perlu direnungkan, mengapa Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya bukan tangan kirinya? Kalau saudara pegang anak, jalan bersama saudara, kan kadang kita pegang tetap juga tangan kiri kan, tergantung posisi ya. Ketika kita ada di kanan, anak kita ada kiri, kita pegang tangan kiri. Tapi bayangkan, tangan kanan dengan tangan kiri, di mana lebih kuat? Kanan. Kecuali yang kidal ya. Kidal. Jadi kita bisa lihat, Alkitab secara jelas menulis dengan tangan kanannya. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya juga yang menuliskan bahwa dengan tangan kanan Tuhan. Coba kalau tangan kanan Tuhan ini ada kekuatannya luar biasa ya. Jadi ada 4 hal yang saya ingin saudara bisa menyadari bahwa Tuhan pegang saya, Tuhan pegang saudara dengan tangan kanannya yang akan membawa kepada kehidupan yang panjang, umur panjang. Amsal 3 ayat 16 dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi jangan khawatir. Kalau Tuhan berkenan umur manusia ditetapkan 70 dan kalau dia bisa kuat sampai 80 bahkan dapat bonus lebih daripada 80, kita lihat bahwa kalau Tuhan tetap memegang tangan kanan kita, kita berjalan bersama Tuhan, maka setiap peristiwa kehidupan perjalanan kita di tahun yang akan datang, kita akan tetap bisa melewati masalah demi masalah, sakit demi sakit, dan kita bisa tetap bertahan. Puji Tuhan kemarin Presiden kita mengumumkan untuk mencabut, bukan pandemi, mencabut PPKM. Jadi artinya intervensi pemerintah tidak lagi harus ada.
di situasi yang memang masih pandemi melanda dunia. Karena dianggap bahwa kekebalan di Indonesia, imunitasnya sudah cukup tinggi. Tetapi bukan berarti kita sudah selesai dari pandemi. Ada banyak ancaman. Kalau kita lihat, banyak orang-orang yang sudah mendahului kita oleh karena pandemi. Ada banyak teman-teman saya yang pulang karena pandemi. Ada rekan-rekan pendeta yang sudah pulang karena pandemi. Padahal mungkin usia dia lebih muda daripada saya. Tetapi kita bisa lihat, kita bisa tetap umur panjang sampai hari ini kita kumpul. Itu karena ada Tuhan yang menolong kita dan menyertai. Ya, sempat 2 kali saya mengalami COVID. Kalau dipikir-pikir, saya punya resiko lebih tinggi. Karena saya kan ada penyerta. Sejak saya ngalamin stroke, saya ada darah tinggi. Sejak ngalamin stroke, sebelumnya nggak ada riwayat darah tinggi. Jadi begitu stroke, darah tinggi. Begitu stroke, gula, diabetes. Begitu stroke, kolesterol tinggi. Jadi itu 3 udah modal tuh. Ya, tambah 4 stroke. Jadi kalau dipikir lagi, resikonya tinggi. Dan ketika terjadi waktu itu, dan dibanding saya dengan Leo yang mengalami waktu itu, karena Leo belum imun, belum vaksin, memang kondisi saya lebih puji Tuhan. Saya ngalamin, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah, saya ngalamin. Dengan begitu saya tidak takut untuk mengurus Leo. Tapi kalau enggak, kita mungkin ragu-ragu. Karena takut tertular. Kan di zaman dulu kan kita jaga jarak banget kan. Tapi puji Tuhan gitu loh, bisa lewat ya semuanya. Ada umur panjang. Semoga kita sekalian nanti di perayaan atau di waktu ibadah tutup tahun, kita tetap bertemu kembali. Amin. Ya, jangan lupa sebelum itu ada retreat. Kita bertemu di retreat juga. Yang kedua, apa di tangan kanan tadi kita sudah bilang, tangan kanan itu ada kekuatan. Yesaya 62 ayat 8 bagian A saja saya bacakan, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatan. Jadi tangan kanan Tuhan memiliki kekuatan yang jauh super power, sehingga dengan tangan kanan Tuhanlah akan mampu menolong kita, membela kita, menopang kita, melindungi kita, dan segala sesuatu lainnya. Ada kekuatan. Yang ketiga, di tangan kanan Tuhan ada keselamatan. Mungkin kita akan mengalami banyak ancaman-ancaman yang bisa membahayakan nyawa kita. Bahkan bukan cuma kehidupan di dunia ini saja, tapi di kekekalan nanti. Tapi tangan Tuhan mampu menuntun kita sampai kepada selamat di dunia dan selamat di surga. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Jadi Alkitab tidak sembarangan menulis, itu tangan kanannya memegang kita. Tetapi itu memiliki makna yang dalam setelah kita merenungkan kembali bahwa ternyata ini loh, bahwa Tuhan menjamin dengan penyertaannya bahwa Dia akan juga membawa kita kepada keselamatan. Dan yang terakhir, yang keempat apa? Tangan kanan Tuhan pun mampu membawa kita kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 tadi juga, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Mazmur pasal yang ke-20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Nah supaya kita nggak takut, supaya nggak khawatir, cuma satu penutup saya. Apa rahasianya? Ingat, bagaimana supaya kita tidak takut? Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Bagaimana supaya kita bisa yakin, percaya bahwa semua perjalanan kehidupan saya ke depan itu ada campur tangan Tuhan. Bagaimana?
waktu murid-murid menyeberang. Yesus kan pergi, suruh pergi dulu ya murid-murid. Yesus pergi naik berdoa. Kira-kira pukul 3 malam itu atau dini hari. Ya, Yesus nyusul, datang. Tapi berjalan di atas air. Masih ingat ya ceritanya kan? Murid-murid itu melihat ada sosok pribadi orang yang berjalan di atas air dan mereka ketakutan. Ketakutan membuat orang tidak bisa melihat Tuhan, yang dilihat adalah hantu. Terbalik. Tuhan hantu. Ya. Jadi ketakutan itu yang terjadi. Maka Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Dan untuk mencoba supaya mengalami ketidaktakutan itu, maka Petrus sebagai pribadi yang spontanitas, orang percaya pengikut Kristus ini, bilang sama Yesus, boleh enggak aku berjalan juga seperti engkau berjalan? Keren lu. Kalau sekarang mungkin kita punya stiker itu keren. Ya. Tapi Tuhan bilang, ya silakan. Ayo datang. Nah, waktu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air laut itu dan melihat kepada Yesus, maka dia tetap mampu bisa berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas mujizat demi mujizat dari langkah perjalanannya mencapai Yesus. Tapi ketika dia merasa angin, kemudian akhirnya tengok ke kiri, tengok ke kanan, maka mulailah dia bimbang ragu dan melihat kenyataan bahwa ia ada di atas air, maka menjadi takutlah Petrus karena sudah beralih fokusnya dari kepada Yesus tetapi kepada sekelilingnya. Inilah yang dibuat iblis, kita lebih melihat kenyataan sekeliling kita. Kita dibuat melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Dan beralih dari fokus kita kepada Tuhan. Begitu beralih fokus kita daripada Tuhan, ketakutan melanda kita. Karena kita akan melihat kenyataan demi kenyataan. Tapi orang yang berjalan fokus terus kepada Tuhan, pikirannya nggak teralih dengan fokus kepada Tuhan, maka dia nggak pikir yang macam-macam. Akhirnya dia tetap mampu menjalani perjalanannya sampai kepada tujuan. Jadi itu yang kita belajar. Jangan beralih fokus kita dari Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Kerjakan bagian kita. Ada aktivitas yang perlu kita jalanin sebagai pemuda, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak. Setiap kita tentu punya aktivitas masing-masing. Kerjakan itu dengan baik. Tapi tetap fokus, percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai. Berulang kali setiap hari ketika kita bangun, Yesus datang dan berkata, jangan. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka biarlah tahun 2023 di tengah prediksi yang menakutkan dan banyaknya ancaman kegagalan demi kegagalan. Ada banyak ancaman yang bisa membuat kita lebih mengalami penderitaan. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melewati semuanya. Dan keluar sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita bangkit diri. Tuhan berkati.